Kalau umpamanya ini nanti akhirnya hanya cek kosong, maka ini ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh gubernur sebagai pencetus, baik secara politik ataupun secara moral kepada tokoh-tokoh Madura. Saya dari hati kecil hanya tidak rela, tidak ingin tokoh-tokoh kita atas dasar dan alasan apapun artinya dinafikan dan atau dikibuli lah bahasa ininya dengan program-program yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah TV Indonesia Culture of Madura? Berjumpa kembali dengan saya Bintoro Taklim dalam acara One Voice. Saat ini saya bersama Bapak Muhammad Iksan selaku penasehat DSB Dewan Stakeholder Bangkalan dan sekaligus anggota Percepatan Pembangunan Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Apa kabar? Sehat? Nah, ini langsung saja Pak Iksan masuk kepada pertanyaan, yaitu menyangkut persoalan rencana pembangunan Islam Science Park ISP. Bagaimana menurut Pak Iksan tanggapan masalah ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh masyarakat, pemirsa Iqomah TV. Salam hormat, salam takdim kepada para tokoh, para kiai, tokoh Madura dan masyarakat Madura dimanapun Anda berada. Terkait dengan persoalan ISP ini, seperti yang disampaikan kembali oleh Ibu Gubernur di salah satu acara Harlah PBNU di Kabupaten Bangkalan, saya sebagai masyarakat tentu memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur ini, karena mungkin ini berangkat dari keinginan beliau untuk bisa merealisasikan pembangunan Indonesian Islamic Science Park yang digagas oleh Gubernur Jatim dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi dari yang saya amati, yang disampaikan oleh Ibu Gubernur ini ternyata bertolak belakang dengan realita. Ini rencana pembangunan ISP ini hampir bersamaan dengan dibubarkannya BPWS, yang pada saat itu tujuannya adalah untuk pembangunan wisata pantai. Bersamaan dengan itu, lalu pemerintah provinsi mencanangkan untuk pembangunan ISP ini. Ada anggapan, bahkan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ISP ini hanya proyek-proyek yang dijadikan sebuah jargon politik oleh gubernur. Di sebagian protes itu mengarah kepada penilaian bahwa masyarakat Madura, khususnya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan tokoh-tokohnya merasa dikibuli oleh Ibu Gubernur ini. Terlepas secara teknis kita belum memahami apa permasalahan yang sesungguhnya terjadi, tapi saya optimis karena Bu Gubernur ini sangat antusias
Tetapi jangan sampai antusiasme ini ada satu keadaan paradok yang akhirnya membuat tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Madura ini merasa dikibulin, merasa dibohongin oleh Gubernur Jawa Timur. Dan saya secara khusus mengusulkan agar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, berani menempuh langkah-langkah untuk menerbitkan obligasi daerah untuk mewadahi potensi-potensi investor-investor lokal ini yang kalau kami estimasi kemampuan untuk melakukan investasi itu ketika ini dikoordinasi dengan baik akan mampu membiayai seluruh anggaran yang direncanakan untuk ESP ini. Setidak-tidaknya untuk tahap awal 40% atau lebih itu bisa sebenarnya dilaksanakan. Andai kata proyek ini ya cek kosong, nol, tidak terlaksana sama sekali, hanya masyarakat Madura khususnya Bangkalan itu hanya harapan palsu. Nah ini bagaimana tanggapan Pak Iksan? Ya kalau umpamanya ini jadi begini, yang namanya perencanaan pemerintah itu ada yang bisa terlaksana, ada yang bisa tidak. Kalau umpamanya ini nanti akhirnya hanya cek kosong, maka ini ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh gubernur sebagai pencetus, baik secara politik ataupun secara moral kepada tokoh-tokoh Madura. Dan saya berharap ini tidak sampai terjadi, karena terus terang kami sebenarnya sangat bangga kepada Ibu Gubernur ini. Satu, beliau adalah tokoh dari Muslimat yang maju menjadi calon gubernur beberapa kali dan baru berhasil sekarang ini. Saya dari hati kecil hanya tidak rela, tidak ingin tokoh-tokoh kita atas dasar dan alasan apapun artinya dinafikan dan atau dikibulilah bahasa ininya dengan program-program yang seperti ini, karena kita punya sejarah panjang dari pembangunan yang tidak terlaksana akhirnya untuk Madura ini. Tapi ini kalau kita kesampingkan dulu, kita dalam waktu dekat kita tunggu klarifikasi dari Ibu Gubernur, karena saya bersama teman-teman Dewan Stakeholder Bangkalan dalam waktu dekat juga akan melakukan rapat untuk mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah gubernur untuk merealisasikan pembangunan ISP di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Demikian Pak Liman, kita kesampingkan dulu bahwa ini tidak bisa terlaksana, karena kalau ini tidak terlaksana, seluruh reputasi, seluruh kondite sebagai tokoh politik dan gubernur dari Gubernur Jatim ini, ya tentu ini akan hangus dengan sendirinya di mata masyarakat.